Namaku Naila. Dan 7 hari yang lalu, dokter berkata aku akan mati. Tapi bukan vonis itu yang menghancurkanku, melainkan bisikan suamiku sendiri, yang bergetar penuh kepuasan di telingaku. Akhirnya, semua hartamu jadi milikku. Saat tubuhku melemah karena racun yang ia racik sendiri, hatiku terbakar oleh pengkhianatan yang tak bisa kujelaskan. Namun yang dia tak tahu, aku punya rencana rahasia. Sebuah permainan senyap yang akan menjatuhkannya dari tahta yang dibangunnya dari kebohongan. Bagaimana kisah ini berakhir? Saksikan hingga tuntas. Karena kematian bukanlah akhir bagiku, tapi justru awal kehancurannya. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh inspirasi, intrik, dan pengkhianatan yang menggetarkan hati. Aku selalu percaya hidupku baik-baik saja. Bahkan ketika tubuhku mulai sering lelah, ketika kepalaku terasa berat seperti dipenuhi kabut pekat, aku masih berpikir semuanya akan membaik. Aku hanya butuh istirahat. Aku hanya butuh sedikit waktu untuk menenangkan diri. Itu yang selalu aku katakan pada diriku sendiri. Tapi pagi itu berbeda. Nafasku sesak sejak subuh. Dadaku terasa penuh dan langkahku limbung ketika Reza membantuku turun dari mobil menuju rumah sakit. Hawa dini hari terasa dingin menusuk kulit. Namun pelukan udara itu tidak membuatku merasa lebih segar. Justru semakin membuatku sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuhku. Ruang periksa Dokter Arman penuh aroma obat yang tajam. Lampunya terlalu terang, menyilaukan mata yang sedang gelisah. Suara jam dinding terdengar begitu keras sampai rasanya memukul pikiranku sendiri. Aku duduk di kursi kecil di hadapan dokter, sementara Reza berada di sampingku, menggenggam tanganku seolah ia takut kehilanganku kapan saja. Genggamannya terlalu erat, terlalu tegang. Sesuatu di dalam diriku merasa aneh, tapi aku mengabaikannya. Aku tidak punya keberanian untuk menaruh curiga. Tidak pada laki-laki yang selama ini kuanggap pasangan hidupku. Dokter Arman menatapku lama. Ada sorot sedih yang ia sembunyikan di balik kacamata hitam tipisnya. Saat ia membuka suara, seluruh tubuhku seperti berhenti bergerak. Naila, kami sudah mendapatkan hasil lengkap. Kondisi kamu menunjukkan perkembangan sel ganas yang cepat. Kamu masuk stadium akhir. Ada jeda panjang. Jeda yang membuatku ingin memejamkan mata dan menghilang. Kami tidak ingin memberi harapan palsu. Tapi secara medis, waktu yang kamu miliki mungkin tidak banyak. Aku tidak langsung menangis. Aku hanya menatap Dokter Arman, dan dunia di sekelilingku perlahan memudar seperti lukisan yang tersapu air hujan. Ruangan itu terasa jauh, sepi, dan dingin. Tidak ada suara selain detak jantungku sendiri yang memukul rongga dadaku dengan keras. Reza meremas tanganku lebih kuat seakan ingin memastikan aku tidak ambruk. Aku menoleh sedikit ke arahnya, berharap menemukan kekuatan di matanya. Sebuah keyakinan bahwa aku bisa melewati semua ini. Namun wajah Reza terlihat aneh. Ia seperti sedang memainkan peran yang tidak terlalu ia kuasai. Sesekali menunduk. Sesekali membetulkan napas seolah sedang menahan sesuatu yang sulit ditebak. Tangannya menggenggamku, tapi genggamannya lebih terasa seperti cengkeram. Seolah ia menahan sesuatu yang ingin keluar. Ketika dokter akhirnya pamit dan menutup pintu perlahan, ruangan itu berubah sunyi. Aku menatap ke depan, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupku mungkin sedang dihitung mundur. Reza masih menunduk, wajahnya menghadap lantai. Bahunya bergerak naik turun seperti menahan tangis. Aku ingin berbicara. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tapi suaraku tercekat. Reza akhirnya menarik napas panjang. Sangat panjang. Lalu perlahan ia mengangkat kepalanya. Air mata itu hilang. Benar-benar hilang. Tidak ada lagi genangan di mata Reza. Tidak ada lagi kesedihan di wajahnya. Aku menahan napas ketika melihat sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyuman kecil. Senyuman yang tidak seharusnya muncul pada momen seperti ini. Senyuman itu membuatku merinding. Namun aku tidak bertanya apa-apa. Aku masih terkejut. Masih mencoba menyambung kembali kepingan hidupku yang baru saja pecah berantakan.
Reza berdiri, merapikan kemejanya, lalu menepuk pipiku dengan gerakan yang terasa palsu. Terlalu lembut untuk sebuah kepura-puraan, tapi terlalu dingin untuk disebut kasih sayang. Istirahatlah dulu, Naila. Aku urus semuanya. Hanya itu. Kalimat pendek tanpa emosi apapun. Tanpa pelukan. Tanpa kata-kata menenangkan. Ia pergi begitu saja menuju pintu dan menghilang dari ruang itu tanpa menoleh kembali. Ketika pintu menutup, aku akhirnya menunduk. Air mata panas jatuh tanpa bisa aku tahan. Rasanya seperti seluruh tubuhku digeret masuk ke dalam jurang gelap. Bukan hanya karena aku divonis akan mati. Bukan hanya karena kanker ini menggerogoti tubuhku sedikit demi sedikit. Tapi karena aku merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mencegah tubuhku bergetar. Dalam kesunyian itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sesuatu yang lebih pahit dari penyakit yang kuhadapi. Hempa. Dan sedikit demi sedikit, curiga. Selama beberapa menit aku mencoba mengatur napas. Mencari kekuatan yang entah hilang kemana. Namun perlahan, ada sesuatu yang muncul dari dalam hatiku. Bukan kepasrahan. Bukan keputusasaan. Melainkan dorongan kecil yang menolak mati begitu saja. Aku mengusap air mataku dan meraih ponselku di meja. Jemariku gemetar saat mencari kontak yang sudah lama tidak kugunakan. Kontak yang ayahku sendiri minta untuk kusimpan baik-baik sebelum ia meninggal. Ketika panggilan tersambung, suara Asih terdengar kaget mendengar nafasku yang tidak beraturan. Teh Naila, kenapa? Ada apa? Teh kenapa terdengar seperti itu? Aku menutup mata, dan dengan suara serak aku berkata, Asih, aku butuh kamu. Ada hal yang harus kita mulai. Ada keheningan beberapa detik. Lalu suara Asih berubah mantap. Saya datang. Teh. Kita mulai dari sini. Aku menatap jendela yang tertutup tirai putih. Cahaya matahari sore menembus kain tipisnya, menciptakan bayangan lembut di lantai. Untuk pertama kalinya sejak mendengar vonis itu, aku merasakan sesuatu yang menyerupai harapan. Bukan harapan sembuh. Bukan harapan hidup panjang. Tapi harapan untuk tidak mati tanpa melawan. Aku menggenggam ponselku erat dan menatap pintu tempat Reza keluar tadi. Ia mengira aku akan pasrah. Ia mengira aku akan menunggu ajal menjemputku. Tapi ia salah. Sangat salah. Hari mulai gelap ketika aku dipindahkan ke kamar rawat inap. Lampu kuning redup di sudut ruangan menciptakan bayangan lembut yang justru membuat suasana semakin muram. Udara yang keluar dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit. Membuatku menggigil meski aku sudah diselimuti selimut tebal. Aku duduk bersandar di ranjang rumah sakit sambil menatap tirai jendela yang bergoyang pelan. Pikiran dari siang tadi masih menghantam hatiku seperti ombak liar. Aku mengulang-ulang suara Dokter Arman, ucapan Reza, dan tatapan kosongnya yang tiba-tiba berubah menjadi senyuman dingin. Rasanya seperti hidupku baru saja dibalikan tanpa peringatan. Namun di tengah rasa sakit itu, aku mendengar langkah yang kukenal. Pintu kamar diketuk pelan, lalu terbuka. Asih masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia membawa tas kecil dan langkahnya cepat. Hampir seperti ia berlari sepanjang koridor. Teh Naila. Suara itu saja sudah cukup membuat dadaku runtuh. Aku menarik napas berat, dan air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya keluar juga. Asih bergegas mendekat dan memelukku. Pelukan itu sederhana, tapi rasanya seperti pulang ke rumah setelah bertahun-tahun tersesat. Aku tidak bilang apa-apa. Aku hanya menangis. Menikmati pelukan hangat itu seolah itu satu-satunya hal yang menahanku dari kejatuhan. Setelah beberapa menit, aku melepaskan diri dan mengusap pipiku. Aku divonis kanker stadium akhir. Asih tidak menjawab. Ia hanya meremas tanganku, memberi kekuatan yang tidak bisa diberikan siapapun selain orang yang tulus mencintai kita seperti keluarga. Tapi ada hal lain yang membuatku lebih hancur. Suara itu pecah di tengah jalan. Cara dia bereaksi. Aku merasa ada yang tidak beres. Asih menatapku lama, seolah menimbang sesuatu.
Lalu ia duduk di kursi dekat ranjang dan berkata dengan suara rendah, "Teh, sejak pertama kali Bapak menitipkan saya memang diminta untuk memerhatikan siapa saja yang dekat dengan Teh Naila. Bapak tidak pernah benar-benar percaya dengan semua orang yang tiba-tiba ingin dekat dengan keluarga. Termasuk Reza." Aku membeku. Kata-kata itu seperti pisau yang membuka luka lebih besar dari sebelumnya. Jadi ayahku pernah curiga pada Reza. Dan aku tidak pernah tahu. Asih membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan kehijauan. "Ini teh. Untuk sementara minum ini saja. Saya yang buat. Aman. Jangan minum apapun dari Reza dulu." Aku menatap botol itu dengan dahi berkerut. "Kenapa? Kenapa tidak boleh?" Asih menarik napas panjang. "Teh, 2 bulan terakhir saya sering menemukan tanaman di rumah layu mendadak. Pot-pot bunga yang biasanya sehat, tiba-tiba kering. Padahal Teh Naila sering bilang minuman yang dibuat Reza rasanya aneh. Kan? Apa Teh lupa cerita?" Aku menahan napas. Tiba-tiba ruangan terasa lebih dingin. "Lalu kenapa kamu tidak bilang apa-apa?" "Asih, karena saya butuh bukti. Dan saya belum punya." Suara Asih bergetar. Saya takut menuduh tanpa dasar. Tapi sekarang setelah mendengar vonis itu, saya merasa semua potongan cerita ini mulai menyambung. Aku menatap wajah Asih. Ada ketegangan. Ada kecemasan. Tapi ada pula keyakinan yang membuatku merasa tidak sendirian. Malam itu, tubuhku melemah karena kecemasan. Tetapi pikiranku justru mulai bekerja lebih tajam dari biasanya. Seolah rasa takutku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Kecurigaan. Kecurigaan yang semakin menguat. Ketika Asih pergi untuk mengambil air hangat, ponselku berbunyi. Nama Reza muncul di layar. Aku menatap layar itu tanpa bergerak. Setelah beberapa detik aku menggeser tombol hijau. "Naila, kamu sudah makan?" Suara Reza terdengar datar. Nyaris tidak peduli. "Minuman herbal yang kubuat tadi sudah kamu minum belum? Itu bagus untuk tubuhmu." Pertanyaannya terdengar manis. Terlalu manis. Namun ada nada halus yang tidak bisa kutangkap sebagai kasih sayang. Nada seperti seseorang yang ingin memastikan pekerjaannya berjalan. Aku berbohong lirih. "Terima kasih, Mas. Ada jeda sebentar." "Bagus. Nanti aku bawakan lagi." Aku memejamkan mata, mencoba agar suaraku tidak bergetar. "Iya." Setelah telepon ditutup, aku memeluk diriku sendiri. Semua bagian dari percakapan itu membuatku merinding. Ada sesuatu yang sangat salah dalam hubungan kami dan aku baru menyadarinya sekarang, ketika hidupku sedang digantung di pinggir tebing. Di luar, angin malam menggesek daun di pepohonan. Suaranya seperti bisikan panjang yang mengingatkanku pada sesuatu yang selalu aku abaikan. Reza sering bilang ia membuatkan minuman herbal terbaik. Tetapi rasanya selalu pahit. Seperti logam. Setiap kali aku meminumnya, tubuhku semakin melemah. Lalu aku teringat sesuatu yang membuat kepalaku mendadak panas. 2 minggu lalu, tanpa sengaja gelas minuman itu tumpah ke pot anggrek kesayanganku. Keesokan harinya, anggrek itu mati. Matanya menghitam. Daunnya terbakar. Aku menutup mulutku dengan tangan. Napasku tercekat. Asih benar. Segalanya mulai menyambung menjadi satu garis panjang yang menakutkan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Reza padaku. Tapi aku yakin, vonis dokter hari ini bukan hanya karena penyakit yang datang begitu saja. Ada sesuatu di balik ini. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang ingin membunuhku perlahan. Namun malam itu, saat aku memandang jendela rumah sakit, aku tahu satu hal. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh mati begitu saja. Aku harus mencari kebenaran sebelum terlambat. Dan untuk pertama kalinya sejak siang itu, aku merasakan sesuatu tumbuh di dalam diriku. Bukan ketakutan, melainkan tekad. Tekad untuk bertahan. Dan tekad untuk membuka kedok orang yang tidur di ranjang yang sama denganku selama 3 tahun ini. Tekad untuk memulai rencana rahasiaku. Sudah 2 hari aku di rumah sakit. Dan selama 2 hari itu pula, Reza tidak pernah menemani lebih dari 15 menit.
Datang, membawa minuman herbal yang katanya untuk memperkuat daya tahan tubuhku. Lalu buru-buru pergi dengan alasan sibuk mengurus administrasi rumah sakit atau mengatur jadwal konsultasi dengan dokter. Tapi aku tahu dia tidak benar-benar pergi untuk itu. Aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Mungkin sesuatu yang lebih buruk dari yang bisa kubayangkan. Tapi untuk saat ini, aku tidak punya cukup bukti. Hanya firasat dan luka. Pagi itu, aku merasa sedikit lebih baik. Tubuhku memang masih lemas. Tapi pikiranku lebih tajam. Mungkin karena ramuan alami yang ASI berikan diam-diam semalam. Mungkin juga karena aku sudah tidak minum apapun dari Reza lagi. Tidak ada lagi cairan pekat itu yang mengalir di tenggorokanku. Dan pagi ini, aku merasa waktuku tidak boleh terbuang sia-sia. Setelah perawat keluar dari kamar, aku meminta ASI mengambilkan sesuatu dari bawah bantalku. Sebuah tablet pintar, tipis dan ringan. Selalu aku bawa kemana-mana, bahkan ketika masuk rumah sakit. Beberapa bulan lalu, aku sempat memiliki rasa curiga yang tidak bisa aku jelaskan. Sesuatu tentang Reza, tentang caranya memperhatikan semua ruang di rumah, tentang tatapannya yang terlalu sering mengarah ke ruang kerja pribadiku, tentang caranya membuka laptopku saat dia pikir aku tidak melihat. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk mengaktifkan kembali sistem kamera pengawas tersembunyi di seluruh rumah. Aksesnya hanya aku yang tahu. Bahkan Reza tidak sadar bahwa setiap langkahnya masih diawasi. Jari jemariku gemetar saat menekan layar. Aplikasi kamera pengawas terbuka, dan wajahku terpantul samar di kaca tablet. Mata sayu, kulit pucat, dan lingkaran gelap di bawah kelopak. Tapi sorot mataku tajam. Layar tablet menyala. Satu persatu tampilan dari sudut rumahku muncul. Ruang tamu, dapur, tengah, ruang kerja. Rumah itu terlihat kosong. Hingga sebuah mobil sedan hitam masuk ke halaman. Hatiku berdegup cepat. Aku mengenali mobil itu. Mobil Reza. Tapi ia tidak sendiri. Dari pintu penumpang, turun seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai dan gaun ketat berwarna mencolok. Ia mengenakan sepatu hak tinggi dan kacamata hitam yang terlalu besar untuk wajahnya. Tapi aku tahu siapa dia. Sinta. Wanita yang pernah dikenalkan Reza sebagai rekan bisnis proyek properti. Aku terpaku. Mataku tidak bisa berpaling dari layar. Mereka berjalan masuk rumah sambil tertawa. Tertawa yang tak pantas. Reza merangkul pinggang wanita itu, lalu membukakan pintu ruang tamu seolah ia sedang menyambut nyonya rumah yang sah. Tanganku gemetar, tapi aku tidak menangis. Tidak kali ini. Melalui suara mikrofon yang terpasang di sudut langit-langit, aku bisa mendengar jelas percakapan mereka. Sebentar lagi rumah ini jadi milik kita, Sin. Dokter bilang dia cuma punya waktu seminggu lagi. Bisa lebih cepat kalau aku beruntung. Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja aku dengar. Reza bicara tentang kematianku seperti sedang membahas diskon akhir tahun. Seolah aku ini hanya penghalang kecil menuju tujuannya. Kamera menunjukkan mereka memasuki ruang kerja pribadiku. Ruangan itu seharusnya terlarang. Bahkan Reza tahu betul, aku tidak suka siapapun menyentuh benda-benda di sana. Tapi ia tidak peduli. Reza langsung menuju lukisan besar di dinding belakang meja kerjaku. Di balik lukisan itu ada brankas rahasia yang hanya aku dan ayahku tahu. Aku melihatnya menekan kode kombinasi yang pasti ia ingat diam-diam dari bulan lalu. Saat ia mengintipku membuka brankas tanpa sengaja. Brankas terbuka. Ia tertawa. Bersorak. Tapi hanya sebentar. Wajahnya berubah merah. Ia mengobrak-abrik isi brankas. Melempar map kosong ke lantai. Tidak ada apapun di dalamnya. Hanya debu dan amplop coklat kecil. Sinta bertanya dengan nada kecewa. Mana semua harta yang kamu janjikan, Za? Reza membanting pintu brankas. Lalu membuka amplop coklat itu dengan kasar. Isinya hanya selembar kertas. Tulisan tanganku sendiri. Aku menulisnya sebulan lalu. Bukan di sini kuncinya. Tapi pada kesetiaan yang sudah kamu buang. Layar tablet berguncang kecil karena tanganku yang mengepal terlalu keras. Aku tidak menangis. Tidak berteriak.
Aku hanya menatap layar itu dengan dingin. Mungkin seperti tatapan Reza saat dia berbisik ingin melihatku mati. Aku mengetik pesan singkat untuk Asih. Rencana B. Beberapa menit kemudian, pesan balasan muncul. Ya, dokumen sudah saya pindahkan ke tempat aman seperti rencana. Aku menyandarkan tubuhku kembali ke bantal. Napasku berat. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali lagi. Reza mungkin mengira aku wanita lemah yang akan mati tanpa suara. Tapi dia tidak tahu. Aku bukan hanya berjuang untuk hidup. Aku sedang bersiap menghancurkan semuanya. Dan ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, aku duduk di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang masih lemah tapi pikiran yang mulai tajam. Aku tahu waktuku tidak banyak. Bukan karena vonis dokter, tapi karena Reza akan segera mencoba langkah berikutnya. Ia sudah gagal mendapatkan apa yang ia cari di rumah. Dan jika aku benar, ia akan datang hari ini dengan cara yang lebih langsung. Aku menyiapkan diriku. Rambutku kusut, wajahku pucat, dan aku sengaja membuat diriku terlihat lebih lemah dari yang sebenarnya. Aku ingin Reza percaya bahwa racunnya bekerja, bahwa aku tinggal menunggu waktu. Pukul 3 sore, pintu kamar rawatku dibuka kasar. Suaranya seperti hentakan palu yang memecah keheningan. Reza masuk tergesa dengan wajah dibuat panik. Di belakangnya, seorang pria berkemeja batik rapi membawa tas kerja kulit. Langkahnya kaku, wajahnya penuh keraguan. Pria itu diperkenalkan sebagai Budi, notaris rekanan Reza. Aku hanya menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Dadaku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena rencana yang kususun akhirnya sampai pada tahap ini. Reza mendekat, menggenggam tanganku, lagi-lagi dengan cara yang salah. Lembut di luar, tapi hampa di dalam. Naila, aku tahu ini mendadak, tapi rumah sakit butuh dokumen cepat untuk pengobatan. Semua proses administrasi jadi lebih mudah kalau kamu buat surat kuasa. Hanya sementara saja. Sampai kamu pulih. Nada bicaranya dibuat lembut. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketegangan. Ia menggeser meja kecil di sebelah ranjang dan meletakkan map dokumen. Budi si notaris membukanya, memperlihatkan puluhan lembar kertas legal berisi teks padat. Reza menunjuk kolom tanda tangan di halaman terakhir. Tanda tangan di sini ya, sayang. Supaya semua urusan bisa lebih cepat. Aku hanya ingin membantu. Membantu. Kata itu bergema dalam pikiranku seperti ejekan. Aku melirik ke arah Asih yang berdiri di sudut ruangan. Diam seperti bayangan. Tatapannya tajam, tapi wajahnya tenang. Aku mengambil pena dengan tangan yang sengaja kugerakkan gemetar. Aku angkat sedikit, lalu biarkan pena itu jatuh ke lantai. Tubuhku ikut merosot pelan ke sisi ranjang. Mataku terpejam. Napasku kubuat melambat. Hening. Hingga Reza berteriak. Naila! Naila bangun! Jangan sekarang. Belum ditandatangani. Aku mendengar nada panik dalam suaranya. Ia mengguncang tubuhku dengan kasar. Tapi aku tidak bergerak. Budi terlihat panik. Mundur beberapa langkah sambil memegang tas kerjanya erat. Asih maju cepat. Mendorong Reza menjauh. Jangan sentuh beliau. Beberapa detik kemudian, Dr. Arman masuk dengan 2 perawat. Suasana menjadi kacau. Reza berteriak, mengatakan bahwa istrinya pingsan. Dokter meminta semua orang keluar, termasuk Reza dan Budi. Saat Reza dipaksa keluar oleh perawat, aku mencuri satu lirikan ke arahnya. Mataku terbuka setipis garis, cukup untuk melihat wajahnya yang mulai kehilangan kendali. Frustrasi. Tapi belum menyerah. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas dalam-dalam dan membuka mataku. Aku berhasil. Waktuku bertambah 1 hari lagi. Malam itu, aku dan Asih duduk bersama di ruangan yang gelap. Hanya lampu kecil di pojok yang menyala. Di luar, rumah sakit terasa sunyi. Tapi pikiranku penuh dengan suara. Suara rencana. Suara kebenaran. Suara balas dendam. Reza mungkin berpikir dia mengatur semuanya. Tapi ia tidak tahu. Setiap langkahnya sudah aku siapkan jebakannya.
Dan hari ini, ia baru masuk ke dalamnya. Hari kelima setelah vonis itu tiba. Hari yang sama ketika dokter mengatakan bahwa tubuhku tidak akan bertahan lama. Dan entah bagaimana, kata-kata itu malah menjadi pemantik bagi Reza untuk merayakan sesuatu. Aku baru saja selesai makan malam sederhana yang Asi siapkan, ketika ponselku bergetar. Notifikasi dari kamera pengawas otomatis aktif. Artinya, ada gerakan di rumah. Jari jemariku langsung bergerak membuka aplikasi itu. Dan layar tablet kecil itu menampilkan sesuatu yang membuat jantungku memukul dadaku semakin cepat. Rumahku dipenuhi cahaya terang. Dekorasi menggantung. Meja makan besar ditata seperti acara resmi. Pelayan catering mondar-mandir membawa hidangan mahal. Ada tamu-tamu berdatangan dengan pakaian rapi dan senyum lebar. Dan semuanya bukan wajah yang kukenal. Mereka bukan keluarga, bukan sahabat, bukan kerabat. Mereka adalah orang-orang Reza. Orang-orang dari dunia kelam yang tidak pernah aku bayangkan akan menginjak lantai rumahku. Di sudut ruangan, aku melihatnya. Reza. Ia berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Merapikan kerah batiknya yang berkilau. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya dipoles tipis. Senyum itu, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, kini tampak seperti wajah seorang pria yang baru saja menang undian terbesar dalam hidupnya. Ia menatap pantulan dirinya dengan bangga. Sebentar lagi rumah ini benar-benar jadi milikku. Tinggal 2 hari. 2 hari saja. Aku menangis tanpa suara. Bukan karena sakit yang kurasakan di tubuhku, tapi karena kenyataan bahwa aku pernah menyerahkan seluruh hidupku pada seseorang yang merayakan rencana kematianku. Aku melihat ia berjalan turun ke aula rumah. Tamu-tamu menyalaminya. Tawa lebar meledak dari mulut mereka, dan kata-kata seperti proyek properti, investasi besar, keuntungan, kesepakatan emas terdengar berulang-ulang. Dan di tengah sorak-sorai itu, ada satu sosok yang membuatku mengeraskan rahang. Sinta. Ia berdiri di samping Reza, mengenakan gaun merah menyala. Rambutnya tergerai sempurna. Tangannya menggandeng lengan Reza seolah ia adalah istri sah. Mereka berfoto bersama tamu-tamu, tertawa tanpa malu. Asih yang duduk di dekatku mengepalkan tangan. Teh, mereka sudah kelewatan. Aku mengangguk pelan. Ya, dan ini waktunya kita mulai. Sore tadi, ketika Reza tidak ada di rumah sakit, aku dan Asi sudah menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang sederhana namun mematikan bagi ego Reza. Dan malam ini, itu akan meledak tepat di tengah pestanya. Kembali ke layar kamera, Reza berdiri di depan semua tamu sambil mengangkat gelas penuh minuman anggur. Cahaya lampu kristal di langit-langit memantulkan kilau merah di wajahnya. Ia berdehem, lalu berbicara lantang. Teman-teman, hari ini adalah langkah awal untuk masa depan yang besar. Dalam beberapa hari ke depan, semua aset yang selama ini menghambat perkembangan saya akan kembali menjadi milik saya sepenuhnya. Sorakan menggema di ruangan. Aku menunduk, bukan menahan tangis, tapi menahan tawa pahit. Ia benar-benar percaya aku akan mati. Ia benar-benar yakin semua ini berjalan sesuai keinginannya. Reza memberi isyarat. Sinta, nyalakan proyektornya. Aku tahu apa yang harusnya muncul di layar itu. Grafik investasi palsunya. Presentasi proyek fiktif yang ingin ia tawarkan pada para investor gelap itu. Halaman-halaman penuh kebohongan. Tapi bukan itu yang muncul. Saat lampu diredupkan dan layar proyektor menyala, ruangan mendadak hening. Sangat hening. Karena yang terpampang di layar itu adalah rekaman video dari CCTV dapur. Sudut pandang kamera menyorot jelas seorang pria. Reza. Ia memakai piyama, membuka bungkus kecil berisi bubuk putih, lalu menuangkannya ke dalam minuman herbal yang sering ia berikan padaku. Tangannya mengaduk pelan, bibirnya tersenyum tipis, dan suaranya terdengar. Tinggal sedikit lagi. Cepatlah mati. Naila. Aku lelah menunggu. Gelas jatuh dari tangan seorang tamu, pecah berkeping-keping. Sinta menutup mulutnya dengan kedua tangan. Wajah Reza pucat seketika, seperti seseorang yang baru saja ditarik dari tepi tebing tanpa sempat bersiap. Ia panik.
melompat menuju laptop, menekan tombol apapun yang ia bisa. Tapi Asih sudah mengunci semua sistemnya dari jauh. Video terus berjalan. Rekaman kedua muncul. Reza menyimpan bungkusan serbuk itu di laci meja samping. Rekaman ketiga. Reza berdiri di depan brankas, mengutukku karena menyembunyikan dokumen penting. Suara tawa sinis para tamu berubah menjadi gumaman jijik. Beberapa berdiri dan pergi. Yang lain menatap Reza seolah ia adalah racun itu sendiri. Aku hanya duduk dalam gelap kamar rumah sakit, memeluk lututku. Luka di tubuhku terasa perih. Tapi luka di hatiku perlahan menemukan obatnya. Reza berteriak, "Ini palsu. Ini editan. Kalian jangan percaya." Tidak ada yang mendengarkan. Detik itu juga, lampu rumah padam. Semua gelap gulita. Tamu-tamu berteriak panik. Suara langkah kaki bercampur dengan suara pintu terbanting. Rumah berubah kacau. Dan di kegelapan layar kamera, aku melihat satu hal. Wajah Reza yang ketakutan. Benar-benar ketakutan. Tidak pernah sepanjang hidupku aku melihatnya seperti itu. Asih menyentuh bahuku. "Teh, ini baru permulaan." Aku mengangguk. Ya, Reza baru saja merayakan pesta untuk kemenangan yang tidak pernah ada. Dan kini, ia sudah tidak bisa kembali. Rumah besar yang dulu menjadi tempat aku menyandarkan lelah, kini berubah menjadi panggung kehancuran yang pelan-pelan menelan satu-satunya orang yang ingin melihatku mati. Setelah layar proyektor itu menampilkan rekaman demi rekaman pengkhianatan, dan setelah listrik padam secara misterius, para tamu yang tadi tertawa dan bersulang kini berhamburan meninggalkan rumah. Suara klakson, pintu mobil dibanting, dan deru mesin kendaraan saling sahut-sahutan. Tidak ada yang ingin berada di sana satu detik lebih lama. Sementara itu, aku masih di rumah sakit, duduk diam dalam gelap. Hanya lampu tidur kecil di pojok ruangan yang menyala, memantulkan bayangan samar di dinding. Asih berdiri di sampingku. Wajahnya serius. Tapi mata itu, mata yang dulu selalu ramah kini tampak seperti mata penjaga yang tak akan membiarkan siapapun menyentuh majikannya. Kami tidak berbicara. Tidak perlu. Kami tahu. Malam ini Reza sudah tersesat dalam jalannya sendiri. Kembali ke layar kamera. Reza terduduk di tengah ruang tamu yang kosong. Jasnya sudah kusut. Wajahnya kusam dan penuh keringat. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja ditinggal mati oleh seluruh dunia. Aku melihatnya mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia menyalakan senter dan melangkah dengan tergesa. Tangannya gemetar, menyorotkan cahaya ke meja makan yang belum dibereskan. Gelas-gelas berserakan, taplak robek, dan bunga meja tergeletak di lantai. Ia mencari sesuatu. Apapun. Mungkin harapan terakhir. Mungkin penjelasan, mungkin jalan keluar. Tapi ia tidak menemukan apapun selain sisa kekacauan. Ia mencoba menyalakan lampu. Gagal. Listrik tetap padam. Tapi anehnya, rumah-rumah tetangga masih terang benderang. Jalan depan rumah pun bersinar dari lampu jalanan. Artinya, ini bukan pemadaman listrik dari pusat. Ini sabotase. Dan Reza tahu siapa yang melakukannya. Ia menggeram, mengumpat, menyebut nama Asih dengan penuh kebencian. Ia berjalan cepat menuju pintu belakang rumah, menuju tempat panel listrik utama berada. Tapi saat ia hendak membuka pintu, suara itu terdengar. Pelan, berulang, menggema di seluruh rumah. Suara langkah kaki, langkah sepatu hak tinggi yang menghantam lantai marmer. Lambat, tapi sangat jelas. Seolah suara itu disengaja agar mengguncang isi kepala Reza. Aku tahu suara itu. Itu, suara sepatuku. Sepatu hak tinggi yang selalu kupakai di rumah. Sepatu yang kubeli sendiri dari gajiku pertama saat bisnis keluargaku mulai berhasil. Sepatu yang dulu kubanggakan. Dan kini disulap menjadi simbol ketakutan dalam rumah yang tidak lagi bisa disebut rumah. Wajah Reza memucat. Ia menoleh ke arah tangga. Suara langkah itu datang dari atas. Dari lantai 2. Dari arah kamar utama. Kamar kami. Aku melihat dari kamera. Reza berhenti. Kakinya seakan terpaku. Ia memejamkan mata,
lalu mengumpat pelan, mencoba menepis rasa takut yang perlahan menguasai tubuhnya. Siapa di atas? Siapapun kamu, keluar. Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti. Tepat di depan pintu kamar utama. Reza meneguk ludah. Tangannya menggenggam senter lebih erat. Ia mulai menaiki anak tangga satu demi satu. Nafasnya mulai berat. Keringatnya semakin deras meski udara malam terasa dingin. Aku menahan napas menatap layar. Detik demi detik terasa seperti tetesan air di batu. Pelan, tapi menghantam. Sesampainya di atas, Reza mendorong pintu kamar perlahan. Suara engsel yang berderit membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Kamera yang terpasang di sudut ruangan menunjukkan suasana kamar dengan jelas. Tirai terbuka. Angin dari jendela membuatnya berkibar. Di tengah ruangan, sebuah kursi goyang kayu berdiri membelakangi pintu. Dan di atas kursi itu, ada sosok duduk. Siluet perempuan. Rambut panjang tergerai. Gaun tidur warna putih yang sangat kukenal. Reza terdiam. Tidak bergerak. Lampu senter di tangannya menyorot kursi itu perlahan. Siluet itu bergoyang. Pelan. Seolah sedang menunggu. Aku tahu. Reza ingin kabur. Tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia memanggil. Naila? Tidak ada jawaban. Dengan langkah terseok, ia mendekat. Tangan kirinya meraih kursi goyang itu. Ia menarik kursi agar berbalik. Perlahan. Sangat perlahan. Dan ketika kursi itu menghadap padanya, jeritan Reza mengguncang seluruh rumah. Sosok itu bukan aku. Bukan siapapun. Tapi sebuah manekin plastik yang didandani menyerupai diriku. Rambut palsu. Gaun tidurku. Bahkan kalung kecilku yang biasa kupakai. Tapi yang paling menghancurkan adalah secari kertas yang tertempel di dada manekin itu. Tulisan dengan spidol merah mencolok. Harta tidak dibawa mati. Tapi dosamu akan mematikanmu. Waktumu sudah habis. Reza mundur terpental. Ia terduduk di lantai. Napasnya terengah-engah. Ponselnya terjatuh dan menggelinding. Ia memegangi kepalanya. Seperti ingin melarikan diri dari kenyataan yang perlahan mengepungnya dari segala arah. Dan saat itu juga, notifikasi masuk ke ponselnya. Aku melihatnya membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Rekening utama Anda telah dibekukan karena aktivitas mencurigakan. Kartu kredit ditolak. Harap hubungi pihak bank untuk klarifikasi. Wajah Reza berubah pucat sepucat dinding. Ia membuka aplikasi bank. Gagal. Membuka kembali. Tetap gagal. Semua sumber uangnya hilang. Dalam semalam, aku menyandarkan tubuhku ke bantal. Aku tahu malam ini adalah titik balik. Malam ketika Reza menyadari, tidak ada yang bisa ia kendalikan lagi. Tidak harta, tidak rumah, tidak diriku. Rumah itu, kini menjadi saksi bisu dari apa yang pernah ia rencanakan untukku. Dan perlahan, rumah itu mulai menelannya hidup-hidup. Pagi itu, matahari menerobos masuk lewat selat tirai kamar rumah sakit. Hangatnya menyentuh kulitku. Tapi hati dan pikiranku jauh dari tenang. Di layar tablet kecil di tanganku, aku masih bisa melihat sisa-sisa pesta semalam. Meja makan yang belum dibereskan, karpet yang berantakan, kursi yang terguling. Semuanya seperti sisa medan perang setelah sang jenderal kalah telak. Reza tidak terlihat di mana-mana pagi itu. Kamera rumah tak mendeteksi aktivitas apapun sejak lampu pada malam sebelumnya. Tapi aku tahu, ia belum menyerah. Aku bisa merasakannya di setiap langkahnya, di setiap sisa nafas manipulasi yang belum tuntas ia keluarkan. Tebakanku benar. Beberapa jam kemudian, layar tabletku menunjukkan sosok Reza muncul lagi. Ia tampak seperti orang yang baru saja melewati badai. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, kemejanya lecek, penuh noda makanan dan bekas keringat. Ia tidak lagi seperti pria mapan yang dulu selalu menyisir rambutnya dengan rapi di pagi hari. Kini ia hanya bayangan dari dirinya sendiri. Dan hari ini, ia akan menggali kehancurannya sendiri. Ia masuk ke halaman rumah lewat pintu samping. Napasnya berat, wajahnya menegang. Langkahnya tertuju ke satu titik.
pot tanaman monstera besar yang terletak tak jauh dari kamar pembantu. Pot itu dulu kuberi sendiri pada Asih, karena ia menyukai daun besar yang mengilap. Tapi sekarang, pot itu jadi obsesi Reza. Aku ingat dulu, saat ia ingin memindahkannya ke halaman depan, Asih melarang dengan nada yang tidak biasanya. Waktu itu aku tidak paham. Tapi hari ini, Reza yakin ada sesuatu yang disembunyikan di bawah tanah itu. Sesuatu yang berharga. Ia mengambil skop kecil dari sisi tembok, lalu mulai menggali dengan tergesa. Tanah berhamburan. Akar tanaman tercabik. Peluh membasahi pelipisnya. Menetes deras dari dagu ke kaosnya yang lusuh. Dan kemudian, tuk, sebuah bunyi logam terdengar. Skopnya membentur benda keras. Reza terdiam sejenak, lalu menggali lebih cepat dengan tangan. Ia menyeret keluar sebuah kotak besi berukuran sedang. Kotak itu terkunci rapat, tapi Reza tidak menunggu lebih lama. Ia mencari batu besar, lalu menghantam gembok itu berkali-kali hingga lepas. Kotaknya terbuka, dan apa yang ia temukan di dalamnya bukanlah emas, bukan perhiasan, bukan sertifikat rumah, bukan apapun yang ia harapkan. Kotak itu penuh dengan amplop. Reza menarik satu amplop pertama. Matanya menyipit, membacanya cepat. Tagihan kartu kredit. Atas nama dirinya sendiri. Ia mengambil amplop kedua. Surat dari perusahaan leasing mobil mewah. Ancaman penyitaan. Amplop ketiga. Penagihan utang dari investasi bodong 2 tahun lalu. Nilainya ratusan juta. Tangannya mulai gemetar. Ia membongkar isi kotak lebih cepat. Semakin cepat. Semakin panik. Dan semuanya adalah bukti nyata gaya hidup palsunya selama ini. Bukti bahwa ia hanyalah penipu yang hidup dari harta istrinya. Dari uangku. Aku menyimpan semua itu. Diam-diam. Untuk hari seperti ini. Di dasar kotak, Reza menemukan satu amplop putih bersih. Ia membukanya dengan tangan yang mulai bergetar hebat. Surat itu hanya beberapa kalimat. Tulisanku sendiri. Mas, selama ini aku menutup semua lubang yang kamu gali dengan uang warisan ayahku. Tapi 7 hari lalu, saat kamu berharap aku mati, aku berhenti membayar semuanya. Selamat menikmati panen dari apa yang kamu tanam. Reza menjatuhkan surat itu. Kakinya lemas. Ia terduduk di lantai teras, di antara tanah dan akar tanaman yang berserakan. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan rasa takut. Ia mengangkat ponselnya, mencoba menelepon seseorang. Tidak jelas siapa. Mungkin temannya. Mungkin rentenir. Mungkin Sinta. Tapi tidak ada jawaban. Detik berikutnya, suara motor berderu dari kejauhan. Semakin lama, semakin dekat. Kamera gerbang otomatis merekam kedatangan 10 pria berbadan tegap, membawa map tebal dan pentungan kayu. Mereka adalah para penagih utang. Reza berdiri dengan susah payah, lalu melangkah pelan ke dalam rumah. Ia menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Tapi suara dari luar semakin keras. Gilang, buka pintunya. Ini sudah hari ke-7. Uangmu jatuh tempo. Ia berdiri di balik jendela, menggigit kukunya. Napasnya tersengal. Dan kemudian, ia berlari ke lantai 2. Kamera menangkapnya sedang menelusuri seluruh sudut kamar, membuka laci demi laci, berharap menemukan sesuatu untuk diselamatkan. Namun semuanya sudah tidak ada. Tak ada satupun sertifikat. Tak ada uang tunai. Tak ada simpanan rahasia. Aku sudah memindahkan semuanya sebelum masuk rumah sakit. Di rumah sakit, aku menyaksikan layar itu dengan diam. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan karena puas, tapi karena aku tahu, Reza akhirnya mengalami rasa kehilangan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ia telah menciptakan kebangkrutannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Dan ini, belum akhir. Langit siang itu mendung. Awan gelap menggantung rendah. Seolah tahu bahwa keadilan akan segera turun di bawahnya. Angin berhembus kencang di halaman rumah yang kini tak lagi bisa disebut megah. Semua yang dulu tampak mewah kini seperti kosong, hampa, dan kehilangan nyawanya.
Reza berdiri di balkon lantai 2. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam pagar besi sekuat tenaga. Sementara suara ancaman dari para penagih utang terus menggema dari bawah. Keluar! Atau kami dobrak. Rumah ini akan kami sita. Kalau kau tidak bayar hari ini, jangan salahkan kami kalau ada yang hancur. Mereka membawa pentungan, dokumen tagihan, dan kemarahan yang selama ini dipendam. Beberapa dari mereka bahkan mulai memanjat pagar. Suasana berubah tegang. Reza tahu, ia tidak bisa menghadapi mereka semua. Lalu, sebuah suara baru muncul. Bukan teriakan, bukan ancaman, bukan umpatan, melainkan suara tenang, dalam, dan sangat tegas. Suara seorang pria paruh baya berkacamata tebal, mengenakan jas hitam dan dasi merah tua. Ia berdiri tegak di balik gerbang, diapit oleh 2 asisten yang membawa map dokumen besar. Pria itu adalah Pak Herman, pengacara keluarga ayahku. Orang yang sudah lama bekerja di balik layar untuk memastikan semua warisan keluargaku tetap aman. Dan hari ini, ia datang sebagai wajah dari hukum yang akan membungkam keangkuhan Reza. Semua orang terdiam saat Pak Herman melangkah maju. Ia membuka map merah di tangannya dan menatap ke arah balkon. Gilang Reza, saya datang untuk membacakan dokumen sah terkait status kepemilikan rumah dan aset keluarga Naila Adistia. Reza memaksa tersenyum. Ia berpikir mungkin ini adalah bantuan. Ia buru-buru turun dari balkon dan membuka pintu depan. Matanya berbinar. Nafasnya masih terengah. Tapi nada bicaranya mencoba terdengar percaya diri. Pak Herman, tolong, jelaskan pada mereka ini rumah saya sekarang. Naila sudah meninggal. Saya suaminya. Ahli warisnya. Semua ini akan jadi milik saya, kan? Pak Herman tidak menjawab. Ia hanya membuka halaman pertama dari dokumen di tangannya, lalu membacanya dengan suara lantang agar semua orang mendengar. Surat perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Gilang Reza dan Naila Adistia 3 tahun lalu menyatakan bahwa jika terjadi perselingkuhan, kekerasan, atau upaya yang membahayakan pasangan, maka pihak pelaku akan kehilangan seluruh haknya atas harta bersama. Segala aset akan dikembalikan ke keluarga pemilik sah atau disumbangkan kepada yayasan sosial. Reza terdiam. Senyumnya hilang seketika. Ia menggeleng pelan. Tidak, itu surat lama. Sudah tidak berlaku. Pak Herman kembali mengangkat dokumen lain. Kami juga memiliki hasil laboratorium forensik yang membuktikan adanya arsenik dalam rambut dan kuku korban, serta rekaman yang menunjukkan tindakan Anda saat mencampurkan zat tersebut ke dalam minuman. Reza mundur 1 langkah. Wajahnya kosong. Bibirnya bergetar. Tidak, ini semua jebakan. Aku hanya... Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dan di saat itulah, suara sirine polisi terdengar memecah udara. 3 mobil patroli meluncur masuk ke halaman rumah. Para penagih utang berhamburan ke samping, beberapa tiarap, beberapa mundur dengan panik. Tapi polisi tidak datang untuk mereka. Petugas berseragam keluar dari kendaraan. Seorang perwira menghampiri Reza yang berdiri mematung di tengah jalan setapak. Tangannya dingin. Bibirnya gemetar. Ia tidak bisa bergerak saat borgol diklik di kedua pergelangan tangannya. Gilang Reza, Anda ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran hukum pernikahan. Reza tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah seluruh tubuhnya telah mati rasa. Dan saat mobil polisi yang kedua berhenti, pintunya terbuka pelan. Seorang wanita keluar dari dalam. Langkahnya ringan. Gerakannya tenang. Ia mengenakan gamis berwarna pastel yang lembut dan jilbab rapi yang berkibar tertiup angin. Pipinya merona, wajahnya segar, dan tatapannya teguh. Itu aku. Naila. Aku masih hidup. Di sampingku berdiri Asih. Tapi hari ini ia bukan mengenakan baju lusuh penjaga rumah. Ia mengenakan blazer profesional. Hari ini, ia kembali menjadi sosoknya yang lama, Sumiati, mantan pengacara pidana yang ditugaskan ayahku untuk menjagaku seumur hidupnya. Reza jatuh berlutut di aspal. Bukan karena dipaksa polisi, tapi karena tubuhnya tak lagi sanggup menopang beban kehancuran yang ia ciptakan sendiri.
Ia menatapku. Bibirnya gemetar. Naila? Aku menatapnya dari balik pagar besi yang kini seolah menjadi batas takdir kami. Aku melangkah pelan mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Hanya sejarak 1 napas. Aku belum mati, Mas. Suara itu keluar dari bibirku tanpa getar, tanpa amarah, tanpa luka, tapi penuh ketegasan. Yang sudah mati adalah statusmu sebagai suami, kekuasaanmu, masa depanmu, dan mimpi yang kau bangun di atas niat jahat. Reza menangis, histeris, memohon ampun, berkata bahwa ia masih mencintaiku. Tapi aku tak menjawab. Aku hanya menoleh pada petugas dan memberi isyarat halus. Dan tanpa sepatah kata pun lagi, Reza diseret masuk ke mobil polisi. Hari ini, hukum dan takdir telah menyatu. Dan aku berdiri tegak di bawah langit yang kembali terang. 3 minggu berlalu sejak hari ketika Reza diborgol di hadapanku. Berita tentang kasus percobaan pembunuhan terhadap istri oleh suaminya sendiri menjadi pembicaraan hangat di media nasional. Wajah Reza terpampang di layar-layar televisi, disebut sebagai pria yang mencoba menghabisi istrinya demi warisan. Sementara aku, disebut sebagai istri yang selamat dari racun dan kebohongan, dan bangkit untuk melawan. Tapi aku tidak terlalu peduli dengan apa kata media. Yang penting bagiku adalah proses hukum berjalan. Keadilan ditegakkan. Dan hidupku, akhirnya kembali ke tanganku. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Pusat. Ruangannya besar, dingin, dan penuh wajah asing yang menatap ke arah kami dengan rasa ingin tahu. Aku duduk di kursi saksi, mengenakan gamis hitam sederhana dan jilbab abu lembut. Di sebelahku, Asih, atau kini, Bu Sumiati, mendampingi sebagai pendamping hukumku. Di sisi lain ruangan, Reza duduk di kursi terdakwa, mengenakan rompi tahanan oranye. Wajahnya kusam, matanya kosong. Ia menunduk hampir sepanjang sidang. Sinta duduk tak jauh darinya. Berbeda dari penampilan glamornya dulu, kini ia hanya memakai baju tahanan wanita. Wajahnya terlihat pucat, riasannya menghilang, tangannya diborgol. Ia tampak lebih takut daripada menyesal. Jaksa membacakan dakwaan satu persatu. Percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan kekuasaan dalam rumah tangga, penipuan terhadap institusi keuangan, dan kerjasama dalam persekongkolan dengan pihak ketiga. Semua bukti ditampilkan di layar besar. Video rekaman CCTV, foto-foto hasil forensik, bukti pembelian arsenik, surat tagihan utang. Dan tentu saja, surat perjanjian pranikah yang selama ini Reza kira tidak berarti apa-apa. Ketika rekaman suaranya diputar di hadapan hakim, saat ia berkata, "Cepatlah mati, Naila," seluruh ruang sidang terdiam. Beberapa orang di bangku penonton menunduk ngeri. Bahkan hakim sendiri terlihat menahan amarah. Aku hanya duduk tenang. Tidak karena aku tidak merasa apa-apa, tapi karena aku tahu, air mataku sudah habis untuk lelaki itu. Yang tersisa hanya tekad untuk menutup bab ini selamanya. Ketika tiba giliranku bicara, aku berdiri dan menatap langsung ke arah Reza. Aku berkata tanpa berteriak, tanpa menangis. "Selama ini aku mencintaimu, Reza. Aku membelamu di depan keluarga. Aku melindungimu dari penilaian orang lain. Aku bahkan menutupi kebodohan finansialmu, membayar utang-utangmu, dan menyelamatkan harga dirimu di luar sana. Tapi balasan yang aku terima adalah racun. Dan sekarang, kamu menuai hasil dari semua yang kamu tanam sendiri." Reza menunduk lebih dalam. Tubuhnya sedikit bergetar. Tapi aku tak peduli. Aku tidak akan membiarkannya menjatuhkan satu tetes air mata pun dariku lagi. Putusan hakim keluar 2 minggu setelahnya. Hukuman penjara seumur hidup untuk Reza Mahendra. Hukuman 10 tahun penjara untuk Sinta sebagai rekan pelaku dan penerima manfaat dari rencana kejahatan. Ruang sidang kembali sunyi. Tidak ada sorak. Tidak ada air mata. Hanya keheningan yang mengantar mereka keluar lewat pintu yang berbeda dari yang dulu pernah mereka lewati bersamaku. Setelah sidang usai, aku keluar dari pengadilan dengan langkah ringan. Langit cerah.
Udara bersih. Mobil hitam kecil yang dikemudikan Asih menungguku di luar. Ketika aku masuk, ia menoleh dengan senyum penuh ketegasan. Kamu sudah bebas sekarang, Teh. Selamat datang di hidup baru. 1 bulan kemudian, rumah yang dulu menjadi tempat kejahatan perlahan berubah wajah. Aku renovasi semuanya. Warna cat diganti. Perabot lama dibuang. Semua sudut dibersihkan dari jejak masa lalu. Tidak ada lagi tempat untuk kenangan pahit. Di ruang belakang, aku dan Asih duduk berdua, menikmati secangkir teh hangat. Udara sore masuk lewat jendela besar. Burung berkicau. Angin berhembus ringan. Bagaimana dengan rencana yayasan itu, Teh? Tanya Asih sambil menyerahkan map biru berisi proposal. Aku membukanya perlahan, membaca nama di bagian atas. Yayasan Pelindung Hati. Untuk perempuan yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga. Aku mengangguk pelan. Aku akan jadi donatur utamanya. Dan kamu yang memimpinnya. Asih tertawa pelan. Tapi aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Saya kira saya yang menyelamatkan Teh Naila. Tapi ternyata, Teh Naila yang menyelamatkan saya. Kamu tidak menyerah. Itu yang membuat semua ini berhasil. Aku menggeleng perlahan. Kita menyelamatkan satu sama lain, Asih. Dan sekarang, kita akan menyelamatkan perempuan lain yang mungkin sedang terperangkap seperti aku dulu. Hari itu, aku berdiri di taman belakang rumahku, menatap bunga-bunga yang mulai mekar. Semua terasa baru, semua terasa hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Aku bebas. Dulu, aku mengira 7 hari adalah waktu yang pendek. Aku pikir, 7 hari hanyalah sepekan yang bisa berlalu dengan mudah. Tapi 7 hari terakhirku adalah perjalanan panjang yang mengubah segalanya. Dari rasa takut, sakit, pengkhianatan, hingga bangkit kembali dengan seluruh luka yang akhirnya menjadi kekuatanku. Pagi itu, untuk pertama kalinya aku membuka jendela kamar sendiri tanpa rasa curiga. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang mencurigakan di lorong. Tidak ada lagi minuman beracun yang disusupkan ke cangkir malam. Tidak ada lagi tatapan penuh sandiwara dari orang yang tidur di sisiku. Hanya aku dan hidupku yang kembali. Rumah telah sepenuhnya direnovasi. Warna-warna dinding berubah. Kursi-kursi diganti. Ruang kerja yang dulu nyaris direbut Reza, kini menjadi perpustakaan kecil. Isinya bukan dokumen harta, melainkan buku-buku hukum, psikologi, dan jurnal pemberdayaan perempuan. Di halaman belakang, bunga mawar dan anggrek yang dulu sempat layu kini bermekaran. Ditanam kembali oleh tangan yang sama, Asih, yang kini bukan lagi sekadar penjaga rumah, melainkan mitra yang berdiri di sampingku sebagai direktur Yayasan Pelindung Hati. Pagi itu kami duduk berdua di teras, ditemani 2 cangkir teh jahe hangat dan semangkuk kecil pisang goreng buatan sendiri. Angin sepoi membawa aroma segar dari pohon kenanga di ujung taman. Asih meletakkan map keuangan bulanan yayasan di atas meja. Teh, laporan bulan ini stabil. Kita sudah menerima 7 pengajuan bantuan hukum dari para perempuan yang ingin keluar dari kekerasan rumah tangga. 4 di antaranya sudah kita bantu sampai tahap perlindungan hukum. Aku menatap map itu dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih, Asih. Terima kasih karena kamu tetap di sini. Asih tersenyum, menatapku penuh kebanggaan. Teh Naila, kamu tahu kenapa kita berhasil? Karena Teh Naila tidak pernah benar-benar menyerah. Di hari pertama kamu tahu kamu sakit, kamu tidak menutup mata. Kamu memilih melihat lebih dalam, walau itu menyakitkan. Aku hanya bisa mengangguk. Hari-hari itu memang gelap. Tapi justru dari situlah aku menemukan cahaya yang tak pernah kutahu bisa menyala dari dalam diriku sendiri. Setelah sarapan, aku berjalan ke sisi rumah. Ke tempat di mana pot monstera besar dulu pernah berdiri. Kini pot itu sudah diganti. Tanaman barunya lebih segar. Daunnya lebar dan mengilap. Di bawahnya, aku menanam kapsul logam kecil berisi surat. Surat untuk diriku sendiri. Bunyi surat itu hanya aku yang tahu, tapi satu kalimat di dalamnya terus aku simpan di hati. Kamu tidak mati,
Naila, kamu lahir kembali. Dan hari ini, aku berjalan keluar rumah. Membawa tas kerja berisi laptop, buku catatan, dan brosur yayasan. Aku tidak lagi takut berada di luar. Tidak lagi takut pada bayangan siapapun. Dunia ini memang keras. Tapi aku tahu, aku lebih keras dari yang kukira. Sore nanti, aku dijadwalkan memberi pelatihan kepada perempuan-perempuan muda yang baru saja keluar dari hubungan toksik. Aku akan berdiri di depan mereka, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Bukan sebagai istri yang pernah dikhianati, tapi sebagai perempuan yang memilih bangkit. Mobil hitam kecil yang dulu digunakan Reza, kini menjadi kendaraanku. Sudah bersih, disucikan dari segala kenangan kotor. Aku menyalakan mesin, memasang sabuk pengaman, dan menatap diriku sendiri di kaca spion. Tidak ada lagi wajah lemah. Tidak ada lagi air mata yang sia-sia. Yang kulihat adalah aku, Naila, yang sudah melalui 7 hari tergelap dalam hidupnya, dan kini bersiap menjalani ribuan hari ke depan dengan langkah baru. Sambil melaju perlahan meninggalkan gerbang rumah, aku menoleh sebentar ke belakang. Ke rumah itu, ke taman itu, ke masa lalu itu. Lalu aku menatap ke depan, dan gasku pijak, menuju kebebasan yang sepenuhnya milikku. Tamat dan hikmah dari kisah. Aku divonis kanker stadium akhir. Suamiku bilang, akhirnya, hartamu jadi milikku. Tapi dia tak tahu rencana rahasiaku. Di balik cerita tentang pengkhianatan dan rencana yang penuh tipu muslihat, ada satu hal yang tak pernah berubah. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan ketulusan akan selalu menang, bahkan jika harus melewati lorong paling gelap dalam hidup. Naila mungkin hanyalah tokoh fiktif. Namun di sekitar kita, tidak sedikit orang yang mengalami luka yang sama. Dikhianati oleh orang terdekat. Disakiti oleh orang yang justru berjanji akan melindungi. Dan ketika harapan hampir padam, mereka memilih bangkit, bukan demi balas dendam, tapi demi harga diri dan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan sejak awal. Dari cerita ini, kita belajar bahwa satu keburukan yang dirancang akan kembali menimpa pelakunya sendiri. Reza telah mengatur semuanya dengan rapi. Dari racun dalam minuman, sampai pesta perayaan warisan. Tapi ia lupa satu hal. Allah Maha mengetahui segala tipu daya, bahkan yang paling tersembunyi. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Fathir ayat 43. Tetapi rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Quran Surat Al-Fathir 43. Reza menggali lubang untuk Naila, tapi justru dirinya sendiri yang terperosok. Seperti itulah balasan bagi orang yang mengira ia bisa berbuat zalim tanpa ada yang melihat. 2. Ujian terberat kadang datang dari orang yang paling dekat. Naila tidak hanya menghadapi penyakit, tapi juga pengkhianatan. Namun ia memilih tidak menyerah. Ia tidak menanti keajaiban turun dari langit, tapi berjuang dengan akal, doa, dan keberanian. Seringkali, luka terdalam datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang kita cintai. Maka berhati-hatilah memberi kepercayaan, tapi jangan pernah menyesal untuk tetap menjadi baik. 3. Kesabaran bukan berarti diam. Kesabaran adalah kekuatan untuk bertindak dengan tenang. Naila tidak membalas Reza dengan amarah. Ia membalas dengan bukti, dengan keteguhan, dan dengan strategi. Ia menahan diri, bukan karena takut, tapi karena tahu waktu Allah akan datang lebih sempurna dari rencana manusia. 4. Perempuan yang kuat bukan yang tak pernah menangis, tapi yang tetap berdiri setelah dihancurkan. Cerita ini bukan hanya tentang racun dan pengadilan. Ini tentang perempuan yang memilih untuk bangkit, yang menolak mati dalam diam, yang membuktikan bahwa harga diri lebih bernilai dari harta yang bisa diwariskan. 5. Keadilan itu nyata, tapi seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Reza tidak pernah menyangka bahwa istrinya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit adalah lawan terkuat yang pernah ia hadapi. Keadilan datang lewat langkah-langkah kecil, melalui tangan-tangan yang dulu diremehkan. Dan ia datang bukan hanya membawa hukuman, tapi juga pembersihan. Cerita ini adalah fiksi yang dibuat seolah nyata. Setiap tokoh, peristiwa,
Dan tempat dalam cerita ini hanya rekaan belaka dan tidak ada hubungannya dengan orang atau kejadian sebenarnya. Cerita ini ditulis untuk memberikan pelajaran moral, inspirasi hidup, dan menyentuh hati tentang pentingnya kewaspadaan, kejujuran, dan kekuatan menghadapi pengkhianatan. Terima kasih telah mengikuti kisah panjang ini hingga akhir. Jika kamu merasakan getaran emosi, belajar sesuatu, atau menemukan secercah kekuatan dari kisah ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Klik like, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton atau mendengarkan kisah ini. Dukung terus kisah-kisah penuh inspirasi dan pelajaran hidup lainnya, agar kita semua bisa saling menguatkan lewat cerita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.